Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English lesson. So student, before we start our lesson, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. And this is your last material in the semester. We have simple routine tasks. Jadi ini materi terakhir nih pada semester ini, membahas tentang simple routine tasks, yaitu sebuah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang secara rutin atau secara kebiasaan. Jadi kita akan mempelajari nih bagaimana cara menuliskan atau mengungkapkan tentang kegiatan sehari-hari kita dalam bahasa Inggris. Nah, ini contoh gambaran kalau rutinitas kalian sebagai seorang pelajar. Ya biasa, wake up, have a breakfast, and then go to school, play a football, take a shower, do the homework, play a movie, or kalian maybe play a game, play a handphone, and then go to sleep. Kalau misalkan gambaran rutinitas seorang pekerja, biasa wake up early sama take a shower. Mungkin nanti bedanya di sini respond to the important emails, discover a breakthrough idea, make some business calls, and then communicate with the boss, and then sampai nanti get a good night's sleep. Atau ini gambaran kita sebagai umat muslim, jangan lupa sholat, apalagi ini bulan puasa-puasa, dan tentunya kalian juga harus baca Al-Quran ya. Nah ini dia, jadi sebelum kita ke contoh kalimatnya, kita fokus dulu ke unsur kebahasaan dari simple routine tasks itu, yaitu membahas atau menggunakan simple present tense. Nah, kalau yang beberapa video minggu lalu itu kan kalau mengatakan kegiatan yang sudah berlalu atau pengalaman yang sudah berlalu, kita menggunakan simple past tense. Nah, kalau untuk sehari-hari, tenses yang dipakai adalah simple present tense. Simple present tense itu bagaimana? Ya sama aja, konsepnya dua, ada yang pakai to be, ada yang pakai kata kerja. Kalau pakai to be yang dipakai adalah I'm, is, dan are. Kalau subjeknya to be yang dipakai I am a student. Kalau misalkan subjeknya she, he, sama it, to be yang dipakai is. Kalau subjeknya they, you, we, to be yang dipakai are. Ingat, kalau to be ini dia bukan diikuti kata kerja ya, tapi kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Contohnya, I'm a student, saya seorang pelajar. Bukan I a student, harus ada to be-nya, karena di sini nggak ada kata kerja, jadi harus dikasih to be. Kemudian kalau ini pintar, kata sifat harus juga dikasih to be. She is smart gitu. We are hard worker. Kami adalah pekerja keras. Nah, kemudian yang poin kedua adalah contoh kalimatnya yang ada kata kerjanya. Kalau yang simple past tense kemarin, kalau kata kerjanya itu kan diubah tuh menjadi kata kerja kedua. Nah, kalau simple present tense ini dia tetap kata kerjanya pertama. Tapi untuk subjek she, it, dan he atau she, it, kata kerjanya itu harus ditambahkan s atau es. For example, he goes to school. Dia pergi ke sekolah. Bukan goes ya, tapi goes. He goes to school. Kalau subjeknya I, berarti I go to school gitu. Jadi ingat, kata kerja yang dipakai adalah kata kerja pertama. Tapi kalau subjeknya yang she, it, dia kata kerjanya tambahkan s atau es. Oke. Nah, kemudian ini dalam bentuk negatifnya. Kalian tinggal menambahkan not saja sesudah to be. I'm not lazy. It is not blue. We are not cool. Nah, tuh. Gak ada kata kerjanya kan, malas. Ini biru, ini keren. Nah, kalau yang ini, kalau untuk yang ada kata kerjanya, untuk negatifnya, kalian tambahkan does dan not. Does not atau doesn't. Misalkan he doesn't go to school. Dia tidak pergi ke sekolah untuk subjek he, it. Kalau misalkan subjeknya lain ini, tapi maksudnya itu orangnya, they, we, atau you, dia menggunakan do not atau don't. You don't visit gitu. Kalau yang past tense kemarin dia pakainya satu aja kan, did, apapun subjeknya dia tetap pakai did. Nah, kalau yang di present tense dia nggak ada lagi. Kalau she, it, dia pakai doesn't. Kalau they, we do I ya, ini harus ada I-nya. Dia pakai do not. Nah, ini dia time frequency-nya atau
time signalnya. Jadi kalau yang di past tense dia menggunakan last year, last week kan karena masa lalu. Kalau ini dia yang pakai always, selalu, frequently, sering, usually, biasanya, often juga sering. Sometimes, kadang-kadang, occasionally juga sama, seldom, jarang. Kemudian rarely ini juga jarang, cuma tingkatannya jarangnya ini jarang benar. Dibandingkan dengan seldom masih jarang yang rarely. Kemudian never ini yang tidak pernah sama sekali. Never. Nah, ini contoh kalimat rutinitas seorang pekerja. I'm a secretary, seorang sekretaris. Contohnya, I go to work at 6:30 setiap pagi. Jadi dia bekerja jam 6.30 setiap pagi, dan I usually drive to work. Saya biasanya mengemudi saat bekerja, maksudnya dia menyetir sendiri saat bekerja. I always, nah dia pakai kata always nih untuk keterangan waktunya, tadi usually. Check my emails, jadi check ini kan kata kerja, dia ceknya langsung kata kerja pertama, nggak pakai to be, dia langsung nggak pakai s juga karena subjeknya I always check my emails when I get to work, but I don't always, tapi dia selalu memeriksa email ketika bekerja, tapi tidak selalu membalasnya. Jadi yang tidaknya dia pakai don't, bukan not, karena ini ada kata kerja yaitu membalas, reply. Jadi dia pakai I don't karena subjeknya I take a taxi, saya naik taksi atau kereta jika saya ada meeting saat makan siang. I never, saya tidak pernah naik bis karena sangat lambat gitu. Ini gambarannya ya, kalian baca sendiri dan pahami sendiri. Next, ini juga Yakob's daily routine before pandemi. Berarti ini rutinitas sebagai pelajar Yakoba, dia sekolahnya di SMK. Kita lihat kalimatnya dulu. Kalimat yang nih ada keterangan waktunya usually. Kemudian starts-nya pakai s. Apalagi ya? I usually juga. Kemudian ini because he lives, karena dia tinggal, karena dianya. Kemudian ini kata kerja kan ya, jadi kata kerjanya ditambah s. Kemudian works-nya juga dikasih s. Dia tinggal dan bekerja di Merauke gitu. Kalian baca sendiri juga mulai dari awal sampai akhir ya. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan sambil latihan membaca, latihan memahami. Oh, kenapa ya ini pakai s? Oh, kenapa ini enggak? Atau kenapa mana ya? Yang ada to be-nya, mungkin ada yang to be itu kenapa harus pakai to be, bukan langsung aja gitu. Kalian cermati sendiri, oke? Okay, that's all for today. See you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.